Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Kita yel-yel dulu yuk. Oke. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Lebih semangat lagi dong. Masa? Powernya dikeluarkan, nggak jadi masalah, ya? Oke, kita ulangin ya. Oke. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Lagi ya. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Untuk Zulfan memimpin doa sebelum mulai pembelajaran. Silakan. Siap, berdoa dalam hati mulai. Ya, kepada kalian semua. Nanti yang hadir silakan angkat tangan ya. Dan jangan lupa ucapkan hadir. Jelas ya? Oke, baik. Yang pertama di sini Ahmad Fauzan. Oke. Selanjutnya Ramdan. Baik. Asep Mulyana. Baik. Pengecekan terhadap ruangan kalian ya. Lihat meja maupun kursinya apakah ada sampah. Kalau ada sampah nanti silakan kalian buang. Sepertinya sudah rapi ya. Oke. Nah, silakan berdiri. Karena kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Oke, sudah siap? Oke, bisa dipimpin oleh Gilang ya, Gilang. Silakan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Seru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ada? Ada pulpen siap? Buku ada? Handphone? Oke, siap ya. Berarti sudah komplit semua. Kemarin di minggu lalu Bapak sudah sampaikan materi atau teori terkait dengan suspensi khususnya pada sasis sepeda motor. Kalian akan melaksanakan praktikum yaitu melakukan pengecekan ya terhadap suspensi baik front suspension, suspensi depan ataupun suspensi belakang. Ya, rear suspension pre-test ya. Jadi siapkan handphone kalian untuk melakukan pre-test. Nanti Bapak akan munculkan QR code ya. QR code-nya silakan kalian scan dengan menggunakan Google Lens ya. Mungkin kalian sudah paham juga ya bagaimana cara melakukan scan-nya. Oke, siapkan. Silakan kalian langsung scan ini ya. Sudah masuk dan oke. Masukkan nama kalian ya, nanti akan muncul di sini. Yang sudah masuk tuh nanti siapa saja. Oke, Zulfan sudah masuk ya. Lalu Ahmad Fauzan, dan kalian silakan dikerjakan pretestnya. Sip, sudah selesai ya. Nah, ini pretestnya sudah kalian laksanakan. Ini Bapak ingin memberikan sedikit informasi kepada kalian semua bahwa di praktikum nanti kalian itu pasti akan lebih lagi mengenal ya yang namanya itu suspensi ya, terus komponen-komponen yang ada pada suspensi ya. Bagian-bagian yang ada pada suspensi. Kenapa ini harus kalian dapatkan? Karena kalian merupakan siswa dan siswi dari kejuruan atau jurusan TBSM ya. Yang mana jurusan TBSM atau kejuruan TBSM ini
merupakan jurusan yang melahirkan atau ya yang meluluskan siswa dan siswinya menjadi seorang mekanik yang handal khususnya di bidang sepeda motor. Jadi harapan Bapak saat nanti kalian pelaksanaan praktikum silahkan disimak dengan baik ya, dipelajari dengan baik bagaimana cara untuk mendiagnosa atau mengetahui kerusakan yang terjadi pada suspensinya dan bagaimana cara untuk memperbaiki ya pada suspensi tersebut. Ini ada kompetensi dasar yang nantinya akan kalian pelajari, yaitu memperbaiki sistem suspensi dan indeks prestasi kumulatifnya ialah 4.15.2, yaitu memperbaiki kerusakan pada sistem suspensi. Nah, ini pembelajarannya bisa tolong dibacakan oleh Asep ya. Ada Asep? Terlihat Asep? Terlihat? Oke, silakan tolong dibacakan. Nah, tujuan pembelajarannya mungkin bisa tolong bacakan oleh Haris. Dan terdiri dan mengerjakan kawan-kawan Facebook nanti dapat memperbaiki gangguan yang terjadi pada suspensi, penjagaan pedoman operasi dan juga pemberian dengan dan profesional dan Baik, terima kasih. Kalian sudah bisa memahami atau sudah mampu ya memeriksa khususnya adalah suspensi, baik suspensi depan maupun suspensi belakang terkait dengan gejala ataupun kerusakan ya, gejala ataupun kerusakan yang terjadi pada suspensi tersebut. Mejanya berkelompok dulu ya, disusun membentuk huruf U ya, huruf U. Nanti ini ngadepnya ke sini, maaf. Nah, ini ngadepnya ke sini, lalu kursinya nanti pindah ke belakang ya. Nanti yang belakang ini bisa digabung ke sana ya. Yang sini ngadepnya nanti ke arah sini. Jelas? Oke, silakan coba. Bisa diterapkan terlebih dahulu. Nah, ini tempelkan. Agak maju mungkin ya. Nah, itu gabung ke belakang. Ini tempelin dulu ke sini. Maaf. Nah, lalu ini tempelkan ke sini. Sip. Nah, ini nanti bisa bergabung ke sini. Duduknya di sini. Lalu yang ini. Nah. Ini geser ke sebelah sini. Oke, maaf. Ini ke sebelah sini. Nah, ini bisa keluar dulu. Nah, masuk ke sini. Sip. Kursinya. Maaf. Oke, maaf. Oke. Duduknya sudah berkelompok ya. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3 sudah untuk melakukan pemeriksaan terhadap suspensi ya. Nanti perwakilan dari masing-masing kelompoknya, satu orang, baik itu kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti itu akan ada ketua ya. Ketuanya bisa nanti ikut Bapak ya. Perhatikan, di sana kan ada di belakang kalian atau di sebelah kalian, di sana akan ada sepeda motor yang sudah Bapak siapkan. Yang pertama, kalian itu diminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap suspensi depan ya, suspensi depan. Nanti sambil ditekan ya. Ketika nanti suspensi ini turun, nah di sana itu kalian bisa cek apakah ada kebocoran seperti pada suspensi depan atau tidak. Ya, maaf. Nanti silakan kalian isi sesuai data yang ada pada motor Revo. Lalu selanjutnya kelompok 2 bisa masuk ke sini ke bit pop ya. Maaf. Nah, silakan isi sesuai dengan datanya saja. Lalu kelompok yang ketiga silakan bisa ke bit FI. Bawa pulpennya, jangan lupa lakukan pengecekan baik depan maupun belakangnya. Silakan, maaf. Oke.
silakan lakukan pengecekan dengan baik. Ya. Nah, suspensi depan silakan dicek. Oke, lalu suspensi belakang bagaimana? Silakan dicek. Jika sudah dilakukan pengecekan, silakan bisa langsung menuju ke tempat atau kursi kalian kembali. Lakukan pengecekan, diskusikan bersama teman kalian apa yang kalian dapat dari hasil hasil pemeriksaan pada suspensi depan maupun suspensi belakang. Silakan kembali ke tempatnya jika sudah. Kalau belum, lakukan pemeriksaan pada suspensi depan maupun suspensi belakang. Ya, jika sudah silakan duduk kembali. Silakan. Mengapa terdapat oli pada bagian luar suspensi sepeda motor? Oke, mungkin dari kelompok 3 ataupun kelompok 1 ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Karena seal olinya rusak. Karena seal olinya rusak atau seal debunya, kira-kira? Hah? Seal debu ya? Ada seal debunya. Mungkin yang lain kenapa ya timbul oli pada suspensi, khususnya pada tabung dalam ya? Itu karena penyebabnya adalah debu ya. Seal bagian debunya dia sudah rusak sehingga ketika suspensi itu tertekan atau menekan ya, secara tidak langsung dia akan menggoreskan atau menggesekkan ya pada bagian seal debunya, dan setelah tergores dan tergesek dia akan merusak ya. Setelah merusak itu nanti akan ada seal bagian kedua, yaitu seal oli. Nah, di seal oli tersebut juga sama kejadiannya seperti tadi, debunya menumpuk masuk ke dalam area tersebut, dan ketika suspensi itu menekan kembali secara tidak langsung dia akan ya merusak kembali sealnya gitu. Jadi setelah rusak, ketika suspensi itu menekan, secara otomatis olinya akan naik ke atas. Ya, itulah yang terjadi. Jelas ya? Paham ya? Ngerti ya? Oke, meja kerja ya. Meja kerja nanti kalian bisa melakukan pembongkaran pergantian di sini ya. Pergantian pada minyak suspensi. Ya, suspensi depan. Tapi tidak semua kelompok langsung masuk, jadi nanti dibagi-bagi, kelompok 1 dulu menyelesaikannya, lalu kelompok 2 dan kelompok 3. Yuk. Oke, hati-hati penggunaannya. Gunakan peralatannya dengan baik ya. Silakan dilakukan pengecekannya juga dengan baik. Ingat, tetap jaga keselamatan dalam bekerja ya. Jangan terburu-buru, jangan gegabah. Hati-hati.
Oke, jangan lupa siapkan minyak remnya, minyak suspensinya. Ukurannya berapa mili? Jangan lupa, ya. Nanti lakukan pergantian terhadap minyak suspensi. Oke, hati-hati dahulu. Turunkan, lalu diputar. Oke, silakan putar. Ya, putar. Oke, bergerak. Ada perubahan? Ada ya? Oke, baik, sip. Berapa datanya? Silakan dituliskan. Jangan lupa. Oke, jika sudah, silakan dipasangkan kembali dan gunakan pengukurannya. Oke, jika sudah silakan pasangkan. Sudah? Pasang, silakan. Oke, silakan. Oke, jangan sampai komponen-komponennya tertinggal. Jangan lupa sampai terkunci. Ada kendala? Ya dapat kenceng Pak. Ininya sudah ditekan belum? Ke dalam. Oh ke dalam. Coba tekan ke dalam pernya. Biar nanti si itunya kan menusuk, ketekan gitu. Coba. Bisa kenceng? Bisa? Bisa nggak? Enggak. Coba dilepas lagi. Kenceng. Kencang? Nah, sip. Oke, silakan selanjutnya tahapannya. Jangan lupa dipasang bagian utamanya. Berapa ukurannya sudah tahu? Ya, sip. 62 mili. Oke, silakan.
Oke, hati-hati, sip. Oke. Dikunci, jangan lupa. Oke, persiapkan untuk kelompok 2. Sudah terkunci, lepas pelan-pelan. Terkunci ya. Sip. Jangan lupa dilakukan pengisian terhadap LKPD kalian. Nah, jika sudah nanti letakkan di sini. Oke, ditekan sudah aman? Bisa? Aman ya? Sip. Silakan. Selanjutnya diskusikan kembali ya. Ya buat peregangan biar enggak tegang, capek juga ya. Teman-teman bisa berdiri atau semuanya ya. Rekan-rekan bisa berdiri, kita ice breaking sedikit ya. Jadi nanti ice breakingnya itu sederhana, gampang ya. Kita meluapkan rasa bahagia kita setelah tadi mungkin agak capek ya. Capek pembongkaran, capek pengecekan gitu ya. Jadi kita agak sedikit berbahagia dengan cara kalian tengok kanan dan tengok kiri. Tengok kanannya dengan haha dan tengok kirinya dengan hihi. Jadi antar teman sambil tepuk tangan. Seperti itu. Bisa? Jelas? Ngerti? Oke, paham ya? Oke, nanti mungkin tantangan yang nggak suka ketawa ini. Jadi kelihatan di sini ya. Oke, bisa tepuk tangan sambil nengok kanan. Nah, nanti ini kan nggak bisa nengok ke sini ya. Nanti bisa langsung berhadapan saja. Oke, silakan dimulai. Ayo, silakan ketawa dong sambil dilihat mana. Ayo tengok kanan, tengok kirinya. Tepuk tangannya mana? Ayo dong. Di mana sih? Ya. Silakan. Dari hasil praktikumnya. Silakan presentasi dulu mungkin dari kelompok 1, boleh? Silakan. Presentasi dari kelompok 1 hasil yang didapatkannya apa saja? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ini mempresentasikan Ya. hasil membuka dan pemasangan perbaikan. Baik. Bukan alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan pembongkaran dan pemasangan suspensi. Alat dan bahannya yaitu kunci ring 14, Ya. kunci L, kunci L bintang, obeng min, dan kunci T. Ya. Terus jelaskan keselamatan kerja yang harus diperhatikan saat melakukan pembongkaran dan pemasangan suspensi. Yang satu, memahami resiko dan bahaya. 2, menggunakan APD. 3, mengikuti prosedur keselamatan. Terus lakukan langkah pembongkaran, pemeriksaan, dan pemasangan suspensi sesuai dengan SOP. Langkah pembongkarannya: 1, letakkan shock di alat spesial tool, copot cincin stopper, membuka baut garpu, mengeluarkan pegas garpu, mengeluarkan oli, mengeluarkan torak garpu beserta as tabung garpu.
Terus sebutkan nama komponen suspensi yang ditunjukkan pada gambar di bawah beserta fungsi tiap komponen. Dan satu, as tabung garpu, 2 pegas reaksi, 3 pegas garpu, baut garpu, 5 cincin torak garpu, 6 torak garpu, 7 sel debu, 8 cincin stopper, 9 sel oli, 10 sel garpu. Oke, sudah. Pemasangannya: pasang torak beserta as dan sel debu dan oli. Masukkan per pegas garpu. Masukkan oli 62 ml. Pasangkan baut garpu. Laju garpu dengan fungsi menggunakan cincin stopper. Pak. Oke, sudah? Oke, dua. Oke. Berapa hasil keolengan standar? Silakan, ada yang mungkin bisa bantu jawab. Kelompok 3 atau kelompok 1? Silakan. Ya. Berapa? 0,20 mili. Oke. 0,2 ya? 20 ya? 2 ya? Oke, siap. Jadi, tadi ada yang bertanya terkait dengan keolengan, sudah dibantu dijawab oleh kelompok 3 ya. Kelompok 3 kebetulan dia bongkar pada bit FI ya, dan dia mendapatkan data itu sebesar, untuk standarnya berdasarkan buku pedoman reparasi itu adalah 0,20 atau 0,2 ya. Itu standarnya, berarti dia masih bisa atau layak untuk digunakan atau dipakai gitu ya. Dan sedangkan untuk bit pop itu juga sama ya, karena dia masih satu satu tipe ya, cuman beda versinya saja. Langsung kerjakan, silakan. Langsung dikerjakan. Silakan, langsung kalian kerjakan. Ya, silakan kelompok 2. Ubay. Ya. Baik. Dilap ya jadinya ya. Jadi ketika tabungnya tadi licin ya, Mas. Public speakingnya lebih berani ya, artinya kalian udah mantep lah ya, begitu ya, sudah mulai memahaminya. Hasil post testnya juga cukup baik ya, dari 60% naik sampai ke 80% ya, berarti ini cukup baik banget ya. Setelah itu tentang roda dan velg. Doa untuk menutup hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menutup pelajaran hari ini, kita dengan doa dirahmati dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.